politik ini memiliki hajat yang sangat luar biasa dalam hal menertibkan tatanan hidup manusia. Halo guys, selamat datang di podcast Politalk, ruang diskusi santai yang membahas isu-isu politik dari perspektif mahasiswa. Jadi kali ini teman-teman, kami dari program studi ilmu pemerintahan mau mengangkat tema podcast kali ini tentang membangun kesadaran politik di kalangan mahasiswa. Dengan saya Hardi dan rekan saya Rati, dan kali ini kami mengundang pemateri kece kita yaitu Mas Torik. Nah, sebelum lebih dalam lagi nih Mas Torik, seperti yang kita tahu kan Mas Torik ini merupakan salah satu mahasiswa yang begitu lihai dalam menyampaikan tentang politik, makanya kami mengundang Mas Torik sebagai narasumber. Terima kasih banyak sudah mau mengundang saya sebelumnya. Sebelum itu silakan Mas Torik memperkenalkan diri dulu untuk sebelum di dalam kita melanjutkan podcast. Oke, halo guys. Jadi perkenalkan, nama saya Torik Pransani. Teman-teman di kalangan mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa termasuk di FISIP banyak memanggil saya Torik. Sejauh ini saya mahasiswa ilmu pemerintahan juga sama dengan teman-teman, mahasiswa semester 6, masih cukup muda untuk hitungan mahasiswa karena masih belum bisa melebihi 4 tahun, karena kan biasanya kalau mahasiswa itu kalau lebih dari 4 tahun mereka nganggapnya kayak mahasiswa juga kan. Cuman saya berusaha untuk tidak menjadi mahasiswa juga. Oke, mungkin itu gambaran identitas Mas Torik. Identitas lah, identitas dulu. Di sini Mas Torik ada beberapa fokus pembahasan yang perlu kita tanya kepada Mas Torik serta bagaimana kita membangun citra maupun literasi maupun kesadaran mahasiswa terhadap politik. Karena kan mengingat saat ini mahasiswa itu begitu apatis lah, begitu beramat terhadap politik ini. Kira-kira dari Mas Torik, apa yang menyebabkan sikap apatisme atau sikap apatis di dalam kalangan mahasiswa terhadap politik ini? Mungkin sebelum kita berbicara terlalu jauh terkait bagaimana mahasiswa banyak menyikapi isu-isu politik atau dinamika politik yang ada di Indonesia, itu mungkin saya lebih menyempatkan pembahasan lebih dahulu. Sebenarnya politik itu apa sih? Niat hajat dari sebuah kata politik ini itu apa? Sejauh saya menjadi seorang mahasiswa, sejauh saya memperlihatkan dan memperhatikan politik yang ada di kampus, yang ada di tingkat daerah, provinsi maupun yang ada di nasional, politik di Indonesia saat ini sudah mulai berubah wajah, sudah mulai berubah dari segi prakteknya. Jauh sebelum politik mulai diterapkan di Indonesia ataupun mungkin di kalangan banyak orang mulai mengenal politik sudah jauh lebih dikenal ketika orang-orang bahkan belum bisa mengetahui tentang bagaimana cara membaca dan menulis. Politik itu sendiri, kalau yang dari saya ketahui dari buku, kalau tidak salah buku Aristoteles, jenjang politik itu dimulai bahkan dalam bentuk politik yang paling kecil itu adalah di bentuk rumah tangga. Jadi ketika seorang ibu dan seorang ayah dan seorang anak itu bekerja sama, dan itu merupakan sebuah politik. Bagaimana sebuah keluarga ini yang dimana ayah sebagai kepala keluarga, istri yang sebagai orang yang harus menuruti apa kata kepala keluarga, dan anak yang harus mengikuti arahan orang tua, itu mereka berkolaborasi, bekerja sama bagaimana mencapai tujuan yang sama. Tujuan yang samanya itu apa? Bagaimana keluarga mereka sakinah mawaddah warahmah. Seperti itu. Ya. Dan juga politik akan naik tingkatannya lagi ketika dia akan berbicara di rukun tetangga, rukun warga, dusun, desa, kecamatan, kabupaten, dan sampai hingga nasional. Inilah yang bagaimana saya melihat politik itu sendiri bisa dimaknai dengan berbagai macam kata. Karena setiap para ilmuwan politik atau orang-orang akademisi politik yang sebelum kita, mereka banyak sekali menyimpulkan, ada yang mengatakan politik itu adalah cara kita mencapai kekuasaan,
Ada yang mengatakan bahwasanya politik itu adalah sebuah konflik dan politik itulah yang menyelesaikan konflik tersebut. Ada juga yang mengatakan tentang apa, kenapa dan bagaimana politik itu bisa berjalan. Mungkin itu ya yang terlebih dahulu saya ingin highlight pembicaraan kita. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwasanya politik ini memiliki niat yang sangat baik. Politik ini memiliki hajat yang sangat luar biasa dalam hal menertibkan hidup manusia. Bahkan kalau kita ya mahasiswa saat ini ataupun mayoritas kita kan beragama Islam. Nabi Muhammad juga berpolitik. Nabi Muhammad juga memiliki caranya berpolitik. Diplomasi politik yang dia gunakan juga jelas. Dan itu semua tertulis dalam Al-Quran. Seperti itu mungkin. Mungkin itu ya untuk bahas politiknya. Lanjut, saya mungkin bahas lebih ke apatisnya juga sih. Tapi saya rasa teman-teman bisa mungkin sebelum kita masuk ke apatis ya, mungkin saya rasa teman-teman bisa menggali terlebih dahulu lah tentang politik. Berarti itu yang disampaikan tadi Mas, itu terkait apa sih politik, bagaimana sih gambaran politik itu sebenarnya. Berarti seperti yang dikatakan Mas Dore tadi, kalau saya tangkap ya, berarti politik itu bukan hanya sekedar tentang pemerintahan maupun sistem-sistem yang terkait dengan pemerintahan. Akan tetapi politik ini sudah ditanamkan sejak kita lahir, sejak kita ada dunia, bahkan politik ini ditanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Dan juga kalau kita lihat ini Mas, untuk saat ini khususnya di generasi muda ya, mereka itu hanya menyangka atau hanya tahu bahwasanya politik ini tentang pemerintahan. Nah, silakan kalau boleh, silakan Mas Dore berikan tanggapan lah, kenapa bisa mahasiswa atau generasi muda hanya paham tentang politik dengan sistem pemerintahan itu saja. Baik. Kalau kita ingin berbicara sebelum daripada itu, segala hal yang ada di dunia ini, segala sesuatu yang ada di dunia ini, tetap melalui yang namanya perubahan. Tidak hanya sekedar politik ya, ekonomi, penerapan perusahaan dan lain sebagainya, banyak sekali sektor yang tetap mengalami perubahan dari setiap tahun ke tahun. Yang politik saat ini sedang melakukan, maksud saya bagaimana politik ini bekerja, itu lebih kepada hal-hal yang sifatnya menguntungkan pribadi atau kelompok, dan juga hanya sekedar berbicara tentang bagaimana cara kita mendapatkan sebuah kekuasaan. Inilah yang membuat bagaimana para pelaku politik yang ada di Indonesia saat ini itu bahkan mereka menurunkan legitimasi mereka sendiri dalam hal ketika mereka menjalankan sebuah peluang ataupun sebuah kebijakan, itu justru semakin memperburuk mereka. Ini yang membuat mahasiswa ya saat ini semakin apatis. Kalau yang biasa kita dengarkan itu kan, pasti politik itu ya orang korupsi semua, orang korupsi semua, yang ada malahan Indonesia semakin ya udah makin gini aja, udah semakin aja jelas sepakat. Itu yang membuat mahasiswa semakin apatis. Tetapi yang perlu teman-teman ketahui, itu bukan menjadi suatu permasalahan yang bisa kita jadikan kesalahan satu dua pihak saja. Misalkan nih, karena saya misalkan jadi bupati, contoh misalnya, tentu saya ketika menjadi bupati kan saya melalui mekanisme politik kan, berjuang jadi politik saja. Dan tidak bisa masyarakat itu menyalahkan saya ketika saya menjadi seorang bupati, ketika saya salah dalam menentukan sebuah kebijakan. Karena apa? Tidak mungkin saya menjadi seorang bupati tanpa adanya masyarakat. Ya, betul. Jadi kita harus mengetahui bahwasanya tahapan kita dalam memilih seorang pemimpin, dalam memilih seorang penguasa, juga itu harus perlu cermat dalam memilih.
kita juga harus menjadi warga negara yang baik dalam menjadi seorang pemimpin. Karena ketika proses menuju sebuah kepemimpinan atau kekuasaan itu salah, maka hasil daripada kekuasaan juga tersebut bisa dikatakan salah, dan juga tidak bisa dikatakan sebagai suatu yang tidak maksimal. Itu yang membuat kenapa mahasiswa itu sendiri kenapa sudah politiknya ini jelek ya. Bagaimana politik ini bekerja dengan sangat buruk. Bahkan sebelum mereka memegang kekuasaan, mekanisme pemilu itu sudah sangat rapi untuk dirancang. Dan tetapi dalam mekanismenya itu sendiri banyak sekali kekurangan yang bisa kita temukan. Inilah yang membuat mengapa hasil dari keluaran pemilu itu tidak lagi berarti. Bupati, gubernur, presiden itu hasil dari pemilu. Mereka orang-orang peserta pemilu yang masuk melalui partai politik sebagai kendaraan mereka perjuangan mereka di politik, dan menjadi seorang pemimpin melalui pemilu tidak berintegritas, dan tentu hasil tidak akan berintegritas seperti itu. Sehingga kita semua tidak bisa menyalahkan hanya sekedar kenapa mahasiswa itu apatis. Banyak sekali lah faktor-faktor yang membuat mahasiswa itu apatis. Yang pertama yang paling kita bisa lihat ketika mahasiswa tidak lagi mempercayai bagaimana jalannya politik yang dari pemerintah. Kenapa yang di highlight hanya mahasiswa? Kenapa warga Indonesia saya tidak setuju. Dia salah satu orang yang golput ketika pemilu kemarin. Kenapa kita tidak percaya lagi? Apakah ini merupakan suatu hal yang salah? Ini akan menjadi salah ketika dikaitkan dengan hukum. Tapi saya pribadi menganggap ini menjadi hal yang sangat wajar ketika mereka mau golput. Wajar toh? Mereka sudah tidak percaya lagi dengan kepemimpinan. Jadi hal yang seperti ini juga harus diperhatikan oleh para penguasa negara. Sebelum mereka mengetahui, dan sempat saya mengadakan forum berbicara pada saat bulan tahun itu, tahun kemarin. Itu jadi terus di Kabupaten Sumbawa itu mengalami penurunan dalam jumlah masyarakat yang mau banyak yang memilih golput. Iya, ada yang mungkin memilih golput, ada mungkin yang merantau di tanah orang tapi tidak memilih untuk pulang. Banyak sekali faktor. Tapi yang perlu kita ketahui yang kali biasanya mengalami penurunan terlepas dari faktor apa. Dan partai politik yang saat ini yang banyak sekali lah, partai politik PNPD, PAN, Golkar, PKS dan lain sebagainya, itu masih belum bisa menjalankan bagaimana pendidikan politik itu dapat berjalan. Itu kenapa menurut saya mahasiswa itu banyak yang rapat. Mungkin yang saya tangkap ya dari Mas Tori tadi terkait beberapa faktor yang mempengaruhi atau beberapa faktor penyebab yang membuat mahasiswa lebih memilih apatis terhadap politik. Nah, sebenarnya itu kita sebagai mahasiswa ya, yang perubahan, seharusnya kita berpikirlah bahwasanya dampak daripada kita memilih apatis atau berlomba terhadap politik ini, sebenarnya yang dikatakan Mas Tori tadi, sistem yang ada di Indonesia ini sudah buruk, kan? Sistem sudah tidak baik. Akan tapi kita memilih apatis, otomatis kita juga memperburuk keadaan gitu kan. Nah, seharusnya kita sebagai mahasiswa harus memiliki mindset atau training supaya kita tidak cenderung apatis gitu. Kira-kira langkah apa saja yang harus kita lalui supaya sikap di diri kita itu bisa hilang perlahan dan hilang sekalian hilang perlahan. Yang harus kita ketahui bersama, kita sebagai orang akademisi ataupun kita sebagai orang berpendidikan, kita harus betul-betul menanamkan dalam diri kita ya, bahwasanya politik ini menjadi suatu hal yang penting, politik ini menjadi suatu hal yang baik, dan politik ini selalu berbicara tentang hal yang baik.
Kalau kita masih belum bisa berubah mindset kita itu sendiri dalam hal politik itu sendiri, tentu akan sangat sulit ya untuk kita bisa merubah sifat apatisme yang ada dalam diri mahasiswa itu sendiri. Seperti itu.